Oke, sip. Terima kasih. Kenalin diri dulu dong. Halo, nama saya Rian Wahyudi, biasa dipanggil Rian, dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, angkatan 2022. Oke, sip Ian. Makasih banyak. Hari ini saya wawancara Ian karena Ian baru pulang dari magang di Jepang ya. Magang apa nih? Magang Softem, Oh iya iya iya. Di Kawasaki ya. betul saya di Prefektur Kanagawa. Berapa lama? Selama kurang lebih 1,5 bulan. Ini baru pertama kali ke Jepang ya. Iya, saya baru pertama kali. Gimana secara overall pengalaman magang di Jepang? Waduh, nggak bisa diungkapin kata-kata Sensei. Tapi Ya udah overall, selesai berarti wawancaranya. Gimana ya? Sorry. overall gokil Sensei. Berarti happy dong. Banget Sensei, happy banget sih. Jadi pengen balik lagi. Wah, pasti sih kalau misalkan ada kesempatan ya. Amin. Oke. Pas magang di Softem itu berarti kan Softem itu perusahaan IT. Ngapain aja? Kalau untuk proyeknya itu sendiri, jadi dibagi 4 tahap ya Sensei. Jadi ada tahap awal itu kayak pengenalan dasar gitu, terus nanti lanjut ke pengenalan menengah gitu, dan terakhir 3 dan 4 itu mungkin levelnya agak sedikit sulit gitu. Dan di tahap keempat itu sudah pembuatan proyek untuk ini peserta magang gitu. Berarti kan ini IT nih, urusannya sama komputer dong ya. Urusannya sama aplikasi apa aja nih? Kalau untuk aplikasi itu sendiri lebih ke ini kode editor ya. Kode editornya itu pakai Eclipse, bahasa pemrogramannya itu Java, dan ada main database juga gitu. Waktu itu sih saya pakai framework namanya Spring Boot ya. Jadi kita membuat website menggunakan framework, terus bahasa pemrogramannya Java, dan ada pakai database gitu. Oke, susah banget. Susah sebenarnya bang. Ini kan kalau Ian kan punya basic IT ya waktu SMK ya. Ada sedikit lah. Nah kalau mahasiswa yang sama sekali nggak punya basic IT ini kira-kira bisa nggak? Oh, bisa banget sih. Kalau misalkan yang belum punya pengalaman sama sekali ya, pastinya itu dia kayak adalah step, maksudnya kayak perlahan-lahan diajarin gitu. Jadi sebelum ke Jepang itu ada sekitar 2 bulan itu kita diajarin lewat email sih. Waktu itu saya diajarin kirimin email itu macam kayak list Skill, program. bahan belajar gitu. Oh. Bahan belajar, jadi kayak dikasih website nih, kamu belajar sendiri gitu dari sini gitu. Soalnya emang situ kayak emang aplikasi buat belajar IT gitu. Jadi kita belajar mandiri dulu selama 2 bulan itu sebelum berangkat. Jadi kalau misalkan setelah udah selesai maksudnya kita udah belajar semua, barulah nanti kita ke Jepang, nanti diajarin lagi dari dasar lagi gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak takut nggak bisa lah atau nggak usah khawatir. Jadi nggak langsung bikin program gitu. Iya, nggak langsung nyebur gitu. Jadi diajarin dulu dari awal. Oke. Sip. Suka dukanya apa ya? Dukanya dulu deh. Lebih banyak sukanya sih sebenarnya. Ada lah pasti dukanya ada sih dikit gitu. Ada. Kalau sukanya sih ya pasti dukanya dulu. Oh, dukanya dulu ya. Kalau dukanya itu pertama jauh dari orang tua ya teman-teman. Itu pasti. Nanti hari pertama senang nih. Hari pertama senang nih, wah ke Jepang gitu. Nanti udah 2 minggu kemudian, aduh sepi, nggak ada jauh dari orang tua sendiri gitu. Nah itu duka saya gitu. Terus kalau misalkan sukanya nih Sensei, udah gitu doang dukanya dikit amat. Oke lah, satu lagi mungkin kalau buat yang muslim nih pasti sulitnya mencari makanan yang halal gitu. Dan ini saya nggak masukin kategori duka sih, lebih suka sih, karena
beruntung apa buat teman-teman yang nanti keterima di Softem itu beruntung banget karena Kawasaki itu merupakan apa ya, kawasan perkotaan gitu. Jadi itu deket banget sama masjid. Ada masjid cuma apa ya, jarak itu cuma 1 stasiun doang. Jadi untuk yang teman-teman nih khawatir nggak bisa sholat Jumat, nggak perlu khawatir teman-teman, karena saya selama 1 bulan setengah itu nggak pernah bolong sholat Jumat. Sip. Terima kasih. Banyak, jangan kebanyakan deh. Sedikit aja. 1 kalimat aja sensei, gacor teman-teman. Nggak ada yang Ekspresi suka yang agak absurd juga. Gacor, apa ya gacor? nggak ada yang nggak nyenengin sensei, semuanya Seneng gitu. Iya, Ya. betul. Udah tua nih, saya nggak ngerti nih yang gacor-gacor begini. Wah sensei, biasanya anak sepeda tahu nih. Oke. Ya, oke sip. Bian, udah ntar kalau ditanya lagi kepanjangan nih Bian kalau ngomong. Buang suasana gitu. Oke sip. Kasih tips dong buat temennya yang kira-kira mau minat magang tapi agak ragu gitu. Kira-kira apa sih? Jangan banyak-banyak. Tipsnya kalau untuk saya, walaupun terbesit di hati ada rasa ingin coba, langsung coba aja teman-teman. Jangan ragu buat jangan ragu bilang buat berani lah gitu. Saya jangan Gas ragu, aja lah gitu. ya gas aja lah gitu. Jangan takut itu. Oke. Makasih Ian atas waktunya hari ini. Sensei. Sama-sama sensei.